Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sampling. Sebelum mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Adwa Laila Mesera dengan NPM 16. Saya Nasafia dan PMN Ahiran 11. Saya Olivia Faudiana dengan NPM Mahiran 206. Saya Vita Aulia dengan NPM. Untuk materi pertama tentang pengertian tentang populasi, elemen, sampel, sampling unit, dan subjek. Yang pertama tentang populasi. Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti. Ini adalah kelompok orang, peristiwa, atau hal menarik yang ingin disimpulkan oleh peneliti berdasarkan statistik sampel. Lalu yang kedua, elemen. Suatu elemen adalah satu anggota populasi. Jika 1000 pekerja dalam suatu organisasi tertentu kebetulan merupakan populasi yang menarik bagi seorang peneliti, setiap pekerja di dalamnya adalah suatu elemen. Lalu yang ketiga ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel terdiri dari beberapa anggota yang dipilih darinya. Dengan kata lain, beberapa, tetapi tidak semua. Elemen populasi membentuk sampel. Sampel adalah subkelompok atau bagian dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti harus dapat menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang menjadi perhatian. Lalu yang keempat ada sampling unit. Sampling unit adalah elemen atau kumpulan elemen yang tersedia untuk dipilih dalam beberapa tahap proses pengambilan sampel. Contohnya yaitu sampel multitahap adalah blok kata seperti rumah tangga dan individu dalam rumah tangga tersebut. Lalu yang terakhir ada subjek. Subjek adalah satu anggota sampel, sama seperti elemen adalah satu anggota populasi. Contohnya, jika ada 200 anggota dari total 1000 populasi, maka pekerja membentuk sampel untuk penelitian. Lalu setiap pekerja dalam sampel tersebut merupakan subjek. Next. Lalu selanjutnya ada data sampel dan nilai populasi. Ketika kita mengambil sampel, unit pengambilan sampel, karyawan, konsumen, dan sejenisnya memberi kita respon. Misalnya konsumen yang menanggapi pertanyaan survei mungkin memberikan respon 3. Ketika kita memeriksa respon yang kita dapatkan untuk seluruh sampel kita memanfaatkan statistik, namun alasan kita mengambil sampel adalah karena kita tertarik pada karakteristik populasi yang kita ambil sampelnya. Jika kita mempelajari seluruh populasi dan menghitung min atau simpangan baku atau deviasi, maka kita tidak menyebutnya sebagai statistik. Sebaliknya, kita menyebutnya sebagai parameter populasi. Next. Next. Selanjutnya ada parameter karakteristik populasi seperti rata-rata populasi, simpangan baku populasi, dan varians populasi disebut sebagai parameternya. Kecenderungan sentral, dispersi, dan statistik lain dalam sampel yang menjadi perhatian penelitian diperlukan sebagai perkiraan kecenderungan sentral dan parameter lain dari populasi. Dengan demikian, semua kesimpulan yang ditarik tentang sampel yang diteliti digeneralisasikan ke populasi. Dengan kata lain, statistik sampel X, rata-rata sampel, simpangan baku, dan varians dalam sampel digunakan sebagai estimasi parameter populasi. Lalu yang selanjutnya, representativeness of sample. Kebutuhan untuk memilih sampel yang tepat untuk investigasi penelitian tidak dapat terlalu ditekankan.
Kita tahu bahwa jarang sekali sampel akan menjadi replika yang tepat dari populasi tempat sampel itu. Misalnya, sangat sedikit rata-rata sampel X yang mungkin sama persis dengan rata-rata populasi. Simpangan baku sampel juga tidak mungkin sama dengan simpangan baku populasi. Dengan kata lain adalah kemungkinan memilih sampel sedemikian rupa sehingga mewakili populasi. Namun selalu ada sedikit kemungkinan bahwa nilai sampel mungkin berada di luar parameter populasi. Next. Next. Selanjutnya, normalitas distribusi. Jika kita memperkirakan karakteristik populasi dari yang terwakili dalam sampel dengan akurasi yang wajar, sampel harus dipilih sehingga distribusi karakteristik diinginkan mengikuti pola distribusi. Dari teorema batas pusat, distribusi sampel rata-rata terdistribusi normal. Ketika ukuran sampel N meningkat, rata-rata sampel acak yang diambil hampir semua populasi mendekati distribusi normal dengan min dan simpangan baku. Singkatnya, terlepas dari apakah atribut populasi tersebut terdistribusi normal atau tidak, kita mengambil sejumlah sampel yang cukup besar dan memilihnya dengan hati-hati. Kita akan memperoleh distribusi samping min dan normal. Next. Lalu proses pengambilan sampel merupakan proses pemilihan sejumlah elemen yang tepat dari populasi, sehingga studi sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya memungkinkan kita untuk mengeneralisasi sifat atau karakteristik tersebut ke elemen populasi. Langkah-langkah untuk pengambilan sampel yang pertama adalah mendefinisikan populasi secara hal elemen, batas geografis, dan waktu. Lalu yang kedua menentukan kerangka sampel. Kerangka sampel adalah representasi dari semua elemen dalam populasi tempat sampel diambil. Lalu yang ketiga menentukan desain pengambilan sampel. Ada dua jenis utama desain pengambilan sampel. Yang pertama pengambilan sampel probabilitas dan non-probabilitas. Lalu yang keempat ada menentukan ukuran sampel yang tepat. Keputusan tentang berapa besar ukuran sampel yang seharusnya bisa menjadi keputusan yang sangat sulit. Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti tujuan penelitian, resiko yang dapat diterima, dan keterbatasan biaya dan waktu. Lalu yang kelima ada pelaksanaan proses pengambilan sampel. Pada tahap akhir proses pengambilan sampel, keputusan berkenaan dengan populasi sasaran, kerangka sampel, teknik sampel, dan ukuran sampel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya mengenai pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Prosedur pengambilan sampel probabilitas ini menawarkan alternatif yang layak dan terkadang lebih efisien untuk mendesain tanpa adanya batasan. Efisiensi ditingkatkan karena lebih banyak informasi dapat diperoleh untuk ukuran sampel tertentu menggunakan beberapa prosedur pengambilan sampel probabilitas kompleks daripada desain pengambilan sampel acak sederhana. Nah, dalam pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks ini terdapat 5 desain pengambilan sampel probabilitas kompleks yang paling umum. Next. Nah, 5 desain pengambilan sampel probabilitas kompleks yang paling umum ini, yang pertama adalah pengambilan sampel sistematis, yang kedua pengambilan sampel acak berstrata, yang ketiga pengambilan sampel cluster, yang keempat pengambilan sampel area, kemudian yang kelima pengambilan sampel ganda. Nah, di sini pengambilan sampel sistematis membantu memperkirakan parameter populasi yang mungkin ada subkelompok elemen yang dapat diidentifikasikan dalam populasi yang mungkin diharapkan memiliki parameter berbeda pada variabel yang menarik bagi peneliti. Misalnya, bagi direktur manajemen sumber daya manusia yang tertarik untuk menilai tingkat pelatihan yang menurut karyawan dalam sistem tersebut mereka butuhkan.
seluruh organisasi akan membentuk populasi untuk penelitian tersebut. Namun, tingkat kualitas dan intensitas pelatihan yang diinginkan oleh manajer tingkat menengah, manajer tingkat bawah, supervisor lini pertama, analis komputer, pekerja administrasi, dan sebagainya akan berbeda untuk setiap kelompok. Pengetahuan tentang jenis bermakna untuk setiap kelompok dalam organisasi. Oleh karena itu, data harus dikumpulkan dengan cara yang akan membantu penilaian kebutuhan di setiap tingkat subkelompok dalam populasi. Dalam pengambilan sampel yang kemudian pengambilan sampel berstrata, seperti yang sudah sama dengan namanya, yaitu strata, melibatkan proses stratifikasi atau pemisahan, diikuti oleh pemilihan subjek secara acak dari setiap strata. Populasi pertama-tama dibagi menjadi kelompok-kelompok yang saling eksklusif, yang relevan, tepat, dan bermakna dalam konteks penelitian. Jika dalam pengambilan sampel acak sederhana atau prosedur pengambilan sampel sistematis digunakan dalam kasus yang sama, maka motivasi tinggi di beberapa tingkat pekerjaan dan motivasi rendah di tingkat lain akan saling meniadakan sehingga menutup masalah nyata yang ada di tingkat atau beberapa tingkat tertentu. Kemudian pengambilan sampel acak berstrata ini bisa setelah populasi telah dikelompokkan dengan cara yang berarti, sampel anggota dari setiap strata dapat diambil menggunakan pengambilan sampel acak sederhana atau prosedur pengambilan sampel sistematis. Kemudian yang ketiga ada pengambilan probabilitas cluster. Nah, di sini yang dimaksud dalam sampel cluster adalah sampel yang dikumpulkan dalam kelompok atau potongan elemen yang idealnya merupakan agregat alami elemen dalam populasi. Dalam pengambilan sampel ini, populasi target pertama-tama dibagi menjadi klaster, kemudian sampel klaster acak diambil dan untuk setiap klaster yang dipilih, semua elemen atau sampai elemen disertakan dalam sampel. Sampel cluster ini menawarkan lebih banyak heterogenitas dalam kelompok dan lebih banyak homogenitas di antara kelompok. Kebalikannya dari apa yang kita temukan dalam pengambilan sampel acak berstrata, di mana ada homogenitas dalam tiap kelompok dan heterogenitas di antara kelompok. Kemudian ada pengambilan area. Dalam sampel ini, biasanya terdapat ada dua rencana pengambilan yang digunakan untuk informasi lebih lanjut yang dibutuhkan dari sebagian kelompok informasinya yang telah dikumpulkan untuk penelitian yang sama. Kemudian dalam pengambilan kelompok ganda di sini, desain ini diambil untuk sampel di mana awalnya sampel digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan beberapa informasi awal yang menarik dan kemudian sebagian sampel dari sampel primer ini digunakan untuk memeriksa masalah tersebut secara lebih rinci yang disebut juga sebagai sampel ganda. Next. Sampling non-probabilitas. Dalam pengambilan sampel ini, elemen-elemen dalam populasi tidak memiliki probabilitas atau yang terkait dengan pemilihannya sebagai subjek sampel, yang artinya temuan dari studi sampel tidak dapat digeneralisasikan daripada memperoleh beberapa informasi awal dengan cara yang cepat dan murah, yang kemudian dapat menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas. Namun seperti yang dinyatakan, penelitian mungkin kadang-kadang kurang peduli tentang generalisasi daripada memperoleh beberapa informasi awal dengan cara yang cepat dan murah. Mereka kemudian dapat menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas. Terkadang pengambilan sampel non-probabilitas adalah satu-satunya cara untuk memperoleh data seperti yang dibahas. Beberapa rencana pengambilan sampel non-probabilitas lebih dapat diandalkan daripada yang lain dan dapat memberikan beberapa petunjuk penting untuk informasi yang berpotensi berguna terkait populasi. Desain pengambilan sampel non-probabilitas ini sesuai dengan kategori umum pengambilan sampel praktis dan pengambilan sampel bertujuan yang next. Nah, dalam sampling non-probabilitas ini ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama adalah pengambilan sampel yang mudah. Pengambilan sampel ini mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang siap sedia untuk menyediakannya. Pengambilan sampel praktis ini paling sering digunakan selama fase eksplorasi dari sebuah proyek penelitian dan mungkin
merupakan cara terbaik untuk mendapatkan beberapa informasi dasar dengan cepat dan efisien. Contohnya ketika orang akan menduga konteks tentang tantangan Pepsi diselenggarakan atas dasar pengambilan sampel praktis. Konteks semacam ini dengan tujuan untuk menentukan apakah orang lebih menyukai satu produk daripada produk lain dan dapat diadakan di pusat perbelanjaan yang dikunjungi banyak pembeli. Mereka yang cenderung mengikuti tes dapat menjadi sampel untuk studi tentang berapa banyak orang yang lebih menyukai Pepsi daripada Cola atau produk X daripada produk Y. Kemudian yang selanjutnya adalah pengambilan sampel secara sengaja. Pengambilan sampel ini dibatasi pada tipe yang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena adalah satu-satunya yang memilikinya atau sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Desain jenis ini disebut pengambilan sampel bertujuan. Kemudian pengambilan sampel penilaian dan kuota. Sampel ini melibatkan pemilihan subjek yang berada dalam posisi yang paling menguntungkan atau paling tepat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Desain penilaian digunakan ketika sejumlah kecil orang atau kategori tertentu memiliki informasi yang dicari. Pengambilan sampel kuota ini bertujuan untuk memastikan kelompok tertentu terwakili secara memadai dalam penelitian melalui penetapan kuota. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah issues of precision and confidence in determining sample size. Setelah membahas berbagai rancangan pengambilan sampel probabilitas atau non-probabilitas, sekarang kita akan membahas tentang ukuran sampel. Yang pertama ada precision, yaitu merujuk pada seberapa dekat hasil pengukuran atau estimasi dari suatu penelitian dengan nilai sebenarnya di populasi. Semakin kita ingin hasil sampel kita mencerminkan karakteristik populasi, semakin tinggi pula presisi yang harus kita tuju. Dan sebaliknya, semakin tinggi presisi yang dibutuhkan, semakin besar juga ukuran sampel yang dibutuhkan, terutama ketika variabilitasnya variabilitas dalam populasi itu sendiri. Kemudian ada confidence level. Precision ini kan menunjukkan seberapa dekat kita memperkirakan parameter populasi berdasarkan statistik sampel. Nah, kalau confidence ini menunjukkan seberapa yakin kita bahwa perkiraan kita akan benar-benar berlaku untuk populasi. Tingkat umum confidence level ini biasanya kayak 90%, 95%, dan 99%. Tingkatan ini mencerminkan tingkat kepastian yang diinginkan dalam hasil tersebut. Nah, tingkat kepercayaan yang lebih tinggi memerlukan ukuran sampel yang lebih besar pula. Tingkat confidence 95% adalah tingkat yang paling diterima secara konvensional untuk sebagian besar penelitian. Yang ketiga adalah sampel data, precision, and confidence in estimation. Sampel data yang baik meningkatkan precision dari estimasi. Data yang representatif dan ukuran sampel yang tepat mengurangi variabilitas dari kesalahan. Precision yang tinggi mendukung confidence dalam estimasi, karena hasil yang lebih akurat dan stabil memberikan keyakinan lebih kepada peneliti. Confidence pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan, karena peneliti merasa lebih yakin dalam generalisasi hasil penelitian kepada populasi yang lebih besar. Kombinasi dari sampel data yang baik, precision yang tinggi, dan kepercayaan atau confidence yang kuat adalah kunci untuk menghasilkan estimasi yang akurat dan dapat diandalkan dalam penelitian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada materi tentang trade-off between confidence and precision, yang dimana kami telah mencatat bahwa jika kita menginginkan presisi yang lebih tinggi atau keyakinan yang lebih tinggi atau keduanya, ukuran sampel perlu ditingkatkan. Namun jika ukuran sampel atau N tidak dapat ditingkatkan, maka dengan N yang sama, satu-satunya cara untuk mempertahankan tingkat presisi yang sama adalah dengan mengabaikan keyakinan yang dapat kita gunakan untuk memprediksi estimasi kita. Yang artinya kita mengurangi tingkat keyakinan atau kepastian estimasi kita. Next. Nah, maka dari itu penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan setidaknya 4 aspek saat membuat keputusan tentang ukuran sampel yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Yang pertama,
sebesar-besar ketepatan yang benar-benar dibutuhkan dalam memperkirakan karakteristik populasi yang diminati, yaitu berapa batas kesalahan yang dapat diterima. Yang kedua, seberapa besar tingkat kepercayaan yang benar-benar dibutuhkan, yaitu seberapa besar peluang kita membuat kesalahan dalam menafsirkan parameter populasi. Yang ketiga, sejauh mana terdapat variabilitas dalam populasi pada karakteristik yang diselidiki. Yang terakhir, bagaimana analisis biaya manfaat dari peningkatan ukuran sampel. Next. Sampel data and hypothesis testing adalah data sampel sebagai sarana untuk memperkirakan parameter populasi, tetapi data sampel juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang nilai populasi, bukan sekedar untuk memperkirakan nilai populasi. Prosedur untuk pengajuan ini menggabungkan informasi yang sama, seperti dalam estimasi interval tertentu, tetapi tujuan dibalik kedua metode tersebut agak berbeda. Selanjutnya ada the sample size, yang dimana desain pengambilan sampel maupun ukuran sampel penting untuk menetapkan representasi sampel agar dapat digeneralisasi. Jika desain pengambilan sampel yang tepat tidak digunakan, ukuran sampel yang besar tidak dapat memungkinkan untuk temuan digeneralisasi ke populasi. Demikian pula, kecuali ukuran sampel memadai untuk tingkat generalisasi yang diinginkan ketepatan dan keyakinan, tidak ada desain pengambilan sampel berapapun canggihnya yang akan berguna bagi peneliti dalam memenuhi tujuan penelitian. Oleh karena itu, keputusan pengambilan sampel harus mempertimbangkan baik desain pengambilan sampel maupun ukuran sampel. Next. Ada materi tentang determining the sample size. Yang pertama, menentukan presisi dan atau keyakinan pada ukuran sampel dalam penelitian. Kerangka teoritis memiliki beberapa variabel yang menarik dan muncul pertanyaan tentang bagaimana cara menentukan ukuran sampel ketika semua faktor diperhitungkan. Menurut Carecci dan Morgan pada tahun 1970 sangat menyederhanakan keputusan tentang ukuran dengan menyediakan tabel untuk memastikan model keputusan yang baik. Yang kedua ada sample size and type 2 errors, yang dimana ukuran sampel yang terlalu besar dapat menjadi masalah karena kita akan cenderung melakukan kesalahan tipe 2, yaitu kita akan menerima temuan penelitian kita padahal sebenarnya kita harus menolaknya. Jadi ukuran sampel yang terlalu besar maupun terlalu kecil tidak membantu penelitian. Yang ketiga ada statistical and practical significant. Hal lain yang perlu mempertimbangkan bahkan dengan ukuran sampel yaitu yang sesuai adalah apakah signifikansi statistik lebih relevan daripada signifikansi praktis. Next. Yang keempat ada rules of thumb, yang dimana menurut Roscoe pada tahun 1975 mengusulkan aturan praktis berikut ini untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama, ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk sebagian besar penelitian. Yang kedua, jika sampel harus dibagi menjadi subsampel, seperti laki-laki atau perempuan, junior atau senior, dan lain-lain, minimal ada 30 sampel untuk setiap kategori yang diperlukan. Yang ketiga, dalam penelitian multivarian, termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel harus beberapa kali. Sebaiknya 10 kali atau lebih besar dari jumlah variabel dari penelitian kita. Yang keempat, untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimental yang ketat, pasangan yang cocok dan lain-lain, penelitian yang berhasil meneliti yang sukses dapat dilakukan dengan sampel sekecil 10 hingga 20 sampel. Yang kelima ada efisiensi in sampling, yang dimana efisiensi dalam pengambilan sampel dicapai ketika untuk tingkat presisi tertentu, yang dimana adalah kesalahan standar, ukuran sampel dapat mengurangi atau untuk ukuran sampel tertentu, tingkat presisi dapat ditingkatkan. Nah, pilihan rencana pengambilan sampel bergantung pada tujuan penelitian serta pada tingkat dan sifat efisiensi yang diinginkan. Next. Nah, selanjutnya ada materi tentang sampling as related to qualitative study, yang dimana pengambilan sampel kualitatif dimulai dengan mendefinisikan populasi sasaran secara tepat. Sebagai teknik pengambilan sampel, peneliti kualitatif umumnya menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas, karena tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan statistik. Pengambilan sampel secara sengaja merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti subjek dipilih berdasarkan keahlian dalam subjek yang sedang diselidiki. Penting bahwa subjek dipilih sedemikian rupa sehingga mencerminkan keberagaman populasi. Materi selanjutnya adalah managerial implication, yang dimana pengetahuan tentang desain pengambilan sampel dan ukuran sampel membantu manajer untuk memahami mengapa metode penelitian sampel tertentu digunakan oleh peneliti. Nah, pengetahuan ini juga memudahkan pemahaman tentang implikasi biaya dari berbagai desain dan keseimbangan antara presisi dan keyakinan terhadap biaya. Hal ini memungkinkan manajer untuk memahami resiko yang mereka ambil dalam menerapkan perubahan berdasarkan hasil studi penelitian. Next. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.